Oke, semoga sudah baca dan juga sudah mulai untuk dicari tahu ya kira-kira cara ngerjakannya gimana sih. Oke, coba kita bahas ya adik-adik sekalian ya. Anda seorang geograf. Nah, ini kan adik-adik yang di sini kan yang ikut KSN Geografi itu kan semua merupakan calon-calon geograf di masa depan ya. Jadi mungkin kalian semua mungkin nanti akan ketika kuliah belajar geografi, mungkin nanti ketika kuliah ngambil jurusan yang berkaitan dengan geografi, atau mungkin jurusan yang agak nyerempet geografi ya, atau mungkin jurusan yang tetap menggunakan ilmu geografi untuk keilmuannya juga nggak apa-apa gitu. Jadi calon-calon geograf ya, mungkin salah satu salah dua dari kalian nanti terus akan belajar geografi. Nah, Anda seorang geograf akan mendaki jalan miring yang merupakan garis lurus dari titik A ke puncak titik B. Jadi kalau mungkin digambar ya, jalan miring ya, jalan miring dari titik A, pada titik A kan di sini ke puncak titik B. Berarti kan titik B itu kan lebih tinggi ya daripada titik A. Jadi kalau bisa saya gambarkan, berarti titik B itu di sini. Dia diukur jarak antara A dan B di peta sebesar 4 cm. Jarak antara A dan B di peta. Ini kan topografi ya, ini kan kalau kita lihat dari samping ya. Nah, ini jarak antara A dan B di peta. Kita harus ingat bahwa jarak kalau di peta itu merupakan jarak datar ya. Jarak datar. Karena peta itu penggambaran pada bidang datar dan semua jarak-jarak yang di peta itu merupakan jarak yang datar. Artinya jarak horizontal. Ya. Yang sebenarnya tidak menggambarkan jarak asli di lapangan gitu. Kalau di lapangan dia berlaku itu kan tidak tergambar detail ya jarak lakukan itu di dalam peta. Jadi jarak di peta itu jarak datar. Jarak di peta ya, jarak di peta itu adalah sebesar 4 cm ya. cm di peta. Tapi ingat itu jarak datar. Dengan skala 1/10.000 ya. Skala 1/10.000. Kemudian pada peta membaca kontur di titik A 700 meter nih. Jadi kalau yang A ini kita baca konturnya ya. Kalau kita baca konturnya di A, ini konturnya terbaca pada ketinggian 700 meter. Dan tinggi B 1000 meter. Ini berarti kontur ya di lapangan ya. Ini konturnya dia di ketinggian titik B itu 1000 meter. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat antara titik A dan titik B ya, antara titik A dengan titik B, itu dia punya selisih tinggi berapa? Selisih tinggi antara titik A dengan titik B, itu kan selisih tingginya 1000 kurangi 700 ya, berarti kan selisihnya 300 meter ya. Selisih tinggi. Nah, selisih tinggi. Berarti beda tinggi ya, delta H ya. Beda tinggi antara titik A dan B itu beda tingginya sebesar 300 meter. Maka jarak miring ya, berarti yang ditekan jarak miring. Ini saya bisa gambar sebagai sebuah segitiga sama kaki nih. Maaf, segitiga siku-siku ya. Jadi saya bisa gambar kayak sebuah segitiga siku-siku nih. Nah, segitiga siku-siku nih. Saya gambar lagi ya, gini ya. Nah, kita mau cari jarak miring ya. CM, jarak miring. Nah, ini bisa jadi beda tinggi nih. Ini delta H nih. Ini delta H beda tinggi. Nah, kalau ini merupakan jarak datar.
Tapi ingat, ini jarak datar yang sebenarnya, bukan jarak datar yang ada di peta. Mungkin adik-adik sudah tahu rumusnya ya, rumusnya untuk mencari ini ya. Ini kita bisa menggunakan prinsip Pitagoras. Tapi kita harus tahu dulu nih, kita harus tahu beda tinggi berapa. Beda tinggi kan udah tahu ya. Tadi ya, kontur B itu 1000 meter, kontur A itu 700 meter. Jadi selisih tinggi, delta H, selisih tinggi, itu adalah 300 meter ya. Kemudian ini kan jarak datar sebenarnya ya. Di sini nggak diketahui. Adanya jarak datar di peta. Nah, kita dengan menggunakan jarak datar di peta dan skala, kita bisa menghitung jarak datar sebenarnya. Jadi kalau jarak sebenarnya itu merupakan jarak datar ya. Pakai apa? Pakai skala. Kan kita punya skala 1/10.000. Maka kalau kita punya jarak, berarti kan 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Jadi kalau kita punya di peta 4 cm, 4 cm di peta, berarti kan kalau 1 per 10.000, berarti kalau 4 kan berarti 4 kali 10.000. 40.000 cm di lapangan ya. Jadi 4 cm di peta itu sama dengan 40.000 cm di lapangan. Atau kalau kita jadikan meter ya, sama dengan 400 meter ya. Ini merupakan jarak datar yang sebenarnya. 400 ya, sorry, kurang 01. Nah, 400 meter ya. 40.000 cm jadikan meter, 400 meter. Jadi jarak datar sebenarnya itu adalah sebesar 400 meter. Nah, kita punya sisi tegak dan juga kita punya sisi datar. Kita bisa menghitung sisi miring, jarak miring, ini kan sisi miring ya. Kita bisa menggunakan prinsip Pitagoras. Berarti jarak miring ya kuadrat sama dengan delta H kuadrat ditambah jarak datar ya dikuadratkan. Kuadratkan ya. Atau sebentar ini saya tutup ulang lagi. Nah, jadi nanti jarak miring ya. Jarak miring itu kan kuadratnya bisa saya hilangkan, jadi bukan hilangkan ya, dipindahkan ya, ini kuadratnya dipindahkan ke ruas kanan, jadi akar delta H kuadrat ditambah jarak datar sebenarnya kuadrat. Ini jarak miring sama dengan akar delta H kan tadi 300 ya, 300, jangan lupa dikuadratkan ditambah jarak datar tadi kan 400 ya, 400 dikuadrat. Ini jarak miring sama dengan akar 300 kuadrat, kan 3 kali 3 kan 9. Berarti 90.000 ya. Ditambah 400 kuadrat, berarti 16. 4 kali 4, 16. Nolnya 4. 160.000 ya. Nah, di akar ya. Jadi, jarak miring sama dengan, ini kan akar dari, ini tambah ini ya. Ini tambah ini kan berarti 250.000 ya. 250.000. Nah, ini kita kesini ya. Jadi jarak miring, akar dari 250.000. Jadi kalau di akar 25, kalau di akar kan berarti 5 ya. Kan akarnya 25 kan 5 ya. 5, ini berarti 500 ya. 500. Jadi jarak miring itu sebesar 500 meter ya, jarak miringnya. Jawabannya nih ya,
500 meter. Oke, ketemu jawabannya. Jawabannya yang B. Silakan kalau ada adik-adik yang mau mencatat.